karena tadi ada closing statement dari Gusti Kanjeng Ratu Emas bahwa para anak-anak atau cucu sudah mulai rindu sekolah gitu ya, karena hampir 3 minggu sebulan ya. Hampir semua ya, hampir semua ya. Baik, silahkan Bu Silvi. Ini temanya adalah setting mental pantang menyerah. Monggo, 30 menit untuk Ibu Silvi. Silahkan. Ya. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada keluarga besar DP3 AP2DIY yang sudah meminta kita, kami semua untuk sharing mengenai wanita dan sikap mentalnya yang tangguh. Saya mencoba untuk memberikan sebuah ulasan yang ini tidak terbantahkan ya, karena ini sebuah kodrat dari Tuhan melalui pendekatan neuropsikologis. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan neuropsikologis ya itu sudah muncul given dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa juga gitu ya. Nah, artinya kalau ada bapak-bapak nanti yang mau protes, ya protesnya ke Gusti Allah gitu, nggak bisa kan? Jadi ini kita semua bersyukur karena ternyata dalam setiap kelahiran wanita, wanita itu sudah terlahir secara tangguh. Dan ini bukan sesuatu hal yang tidak didasari dari saintifik, tidak hanya common sense, tetapi betul Tuhan itu sudah memberikan perangkat pada wanita untuk tangguh. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Jadi pada saat dikreasikan, wanita itu memang mempunyai kemampuan yang sangat unik. Dia mampu melakukan berbagai macam tugas, dan itu sudah ada di dalam setting otaknya, di dalam setting peta neurofisiologisnya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi kalau ada teman-teman yang agak ngresulo itu bahasa Indonesianya apa ya Mbak Erina ya, ngresulo, mengeluh karena tugas wanita lebih banyak, kita itu lebih banyak juga diberi oleh Tuhan modal untuk bisa mengerjakan. Nah, apa itu? Ini ada sebuah studi yang saya ambilkan, gampangnya saja, bahwa otak perempuan dan laki-laki itu memang bentuknya petanya saja sudah berbeda. Jadi kalau laki-laki itu ada kecenderungan untuk bisa selalu mengkoneksikan, mengumpulkan sesuatu yang familiar, sama gitu ya, sehingga terorganisasi. Tapi kalau otak wanita enggak. Otak wanita ini kecenderungannya justru dia melakukan pendekatan yang sangat random. Dia bisa ke kanan, ke kiri, bisa menggunakan berbagai macam stimulasi, mulai dari otak depan, belakang, kiri, kanan, gitulah kira-kira. Dan kecenderungan untuk mensortir secara classify, secara mengklasifikasikan sesuatu itu tidak banyak dilakukan oleh otak wanita. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan problem solving, kalau pria itu memang bagus pada saat problem solvingnya itu satu, fokus. Tapi begitu berhadapan dengan permasalahan yang kompleks, masalah yang kebetulan faktor yang menyebabkan adalah beragam. Nah ini mohon maaf, sepertinya lebih canggih perempuan nih otaknya secara desain ya, dan itu ada di dalam teori-teori neuropsikologis. Kenapa demikian? Saya mungkin langsung ke slide keempat. Yang slide keempat dulu Pak, nanti kita balik ke situ ya. Yang pertama adalah pengaruh adanya corpus callosum. Corpus callosum itu semacam jembatan antara otak kiri dan kanan. Semua studi mengatakan bahwa otak kiri dan kanan wanita itu besarnya beda. Mungkin volume otaknya laki lebih besar ya, laki-laki lebih besar ya. Tapi corpus callosum, yaitu jembatan yang ada di tengah ya, jembatan yang di tengah-tengah itu, yang bentuknya seperti pita, yang atas itu perempuan, yang bawah itu laki-laki, yang kalau gambar di sampingnya itu gambar irisan yang berbeda ya, tidak dari tengah tapi dari samping. Nah, corpus callosum wanita ini ukurannya jauh lebih gede. Artinya, pada saat wanita bekerja dengan otaknya, apapun, masalah, mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pola asuh anak lah, menghadapi kesulitan di COVID-19 inilah, yang pasti tidak hanya satu bidang aja, tapi sangat kompleks, wanita lebih jago Kenapa? Saya dengan Mbak Erina itu udah biasa ya. Jadi maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini teman saya SMA tuh Mbak Erina tuh.
Jadi udah R gitu aja, maaf kebablasan ya. Jadi secara neurologis wanita itu lebih bisa melakukan perpindahan pola pikir antara otak kiri dan otak kanan. Ya, seperti yang kita pahami, kalau otak kiri kan sifatnya rasional, sifatnya analitik yang sekuensial, jadi teratur gitu ya. Sementara otak kanan itu lebih kepada sesuatu yang bersifat random, sesuatu yang bersifat lebih kreatif. Nah, dan berhubungan dengan intuisi otak kanan itu. Ibu-ibu perempuan itu lebih jago untuk memindahkan saluran dari rasional kepada sesuatu yang intuitif. Jadi kalau intuisinya lebih jalan, iya betul sekali. Nah ini satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita itu sudah dilahirkan tangguh dan kuat. Sehingga kalau ada yang bilang perempuan tuh lebay, itu enggak juga sih ya. Kalau saya kok enggak setuju ya. Coba aja dikasih tekanan segede-gedenya, dia pasti akan bisa bertahan terhadap tekanan tersebut. Contoh misalnya kasus kehilangan suami, jauh lebih mudah mengatasi resiliensinya dibandingkan dengan kasus kehilangan istri. Nah, kalau kehilangan istri biasanya akan cari kehilangan istri akan cari istri baru gitu ya. Tapi kalau kehilangan suami, Mbak Erina ini udah jagoan tuh. Dia akan bisa bertahan, bahkan membesarkan anaknya, mencari kehidupan dan memenuhi kondisi ekonominya dengan lebih kuat. Ini kenapa? Karena memang secara kodrati Tuhan itu menciptakan saluran penghubung otak kiri kanan yang lebih luas, lebih besar. Ini nggak bisa dibantah ya, bukan statement saya, tapi kebetulan memang sudah diperiksa secara neuropsikologis seperti itu. Kemudian mungkin yang ketiga ya Bapak Ibu yang mengoperasikan, yang pengaruh hormon. Hormon yang lebih banyak berjalan di wanita itu adalah hormon estrogen ya. Estrogen ini adalah hormon yang memang kalau menurut saya hormon kuat secara emosional. Tapi kalau testosteron itu hormon yang memang analytical, yang bisa lebih direct, lebih bisa berhubungan dengan banyak pemikiran analisis mental. Nah, tapi kalau perempuan ini lebih banyak hormon estrogennya yang lebih major, jadi lebih menguasai. Jadi kita sudah sangat banyak dipengaruhi oleh intuisi, koordinasi yang bagus antara memori-memori. Kemudian, jadi kalau memori itu kita lebih kuat loh ya, Bu Erina. Jadi ini adalah sebuah dasar-dasar fisiologisnya. Mungkin di slide berikutnya Pak, di slide ke-6 ya. Ya, sehingga ketangguhan perempuan secara neuropsikologis yang itu ya bukan hanya dari sekedar kita ngobrol lalu tahu perempuan itu kayak gini, enggak, tetapi ini adalah pendekatan neuropsikologis yang ada. Satu, wanita lebih multitasking. Sehingga kalau ada di dalam sebuah tekanan, dia mempunyai multitasking yang lebih bagus, tidak hanya fokus kepada satu tugas saja. Otak wanita bisa mengerjakan berbagai tugas di dalam satu waktu. Dan ini kayak Android memang ya masak, yang ngopeni anak, ya webinar, ya apa gitu masih bisa ya, ngopeni jenazah, ngopeni ini. Dan kemarin sudah saya statementkan kepada ibu-ibu di DP3AP2 DIY, saya masih tetap akan on untuk besok, karena ini sudah jadi cita-cita saya untuk bisa menemani wanita-wanita lebih tangguh. Dan harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada ibu-ibu sekalian lebih pede gitu. Oh iya, ternyata saya itu secara alamiah oleh Tuhan itu sudah diberi sebuah kekuatan. Yang kedua, bahasa. Dalam hal bahasa, ternyata Broca dan Bernikel itu adalah pusat bahasa ya. Itu wanita lebih mudah terangsang, mudah dirangsang, mudah disimulasi. Mengapa demikian? Rasa bahasa wanita itu jauh lebih tinggi. Kalau mau belajar bahasa lebih cepat wanita dibanding laki-laki. Assalamualaikum Pak Ahmad Ma'ruf, maaf ya. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, kemudian
Ketiga, berpikir analitis. Berpikir analitis kalau masalahnya itu adalah fokus satu lebih baik, memang pria lebih bagus ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk mengkategorisasikan, mengatur, menata gitu ya, itu jauh lebih bagus dibandingkan wanita. Tetapi pada saat masalah itu kompleks, di mana banyak sekali faktor yang berpengaruh, ada emosinya, ada faktor sosialnya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini wanita lebih jago. Maka di antara teman-teman yang menjadi pemimpin seorang wanita, biasanya pendekatannya lebih komprehensif, lebih mempertimbangkan beberapa hal. Nah, ini penyebabnya. Karena analytical thinking dari wanita itu lebih bersifat scattered ya, lebih bersifat komprehensif ke beberapa aspek. Lalu yang keempat adalah ekspresi emosi. Laki-laki itu kalau bohong ketahuan, tapi kalau wanita bohong belum tentu ketahuan. Jadi coba-coba bohong, bapak-bapak face to face sama ibu-ibu deh, gampang banget ditebak. Tapi wanita itu ini secara studi ya, saya ambilkan dari studi-studi ya. Dan insya Allah studi itu bukan dari jurnal abal-abal gitu ya. Ekspresi emosi wanita itu mudah diolah gitu. Kita itu bisa menyembunyikan rasa sedih kita walaupun lagi sedih nih ya, tapi kita bisa mengelola itu, menekan itu. Nah, tidak pada laki-laki. Ini secara hormon sebetulnya. Mengapa? Ya, memang hormon estrogen kita itu lebih ke arah bagaimana kita mudah mengatur emosi dibandingkan dengan bapak-bapak. Istilahnya mengkamuflasekan ekspresi lah. Kita ini kalau sedih ya nggak disedih-sedihkan terus. Jadi kalau saya selalu dikomentari perempuan tuh lebay loh. Itu kalau di sinetron, kalau perempuan sesungguhnya enggak, saya bilang gitu. Hanya di sinetron wanita dibuat lemah, dinyatakan dalam bentuk yang menangis dan lain sebagainya. Wanita mempunyai kekuatan secara saintis untuk bisa melakukan kamuflase ekspresi emosinya. Kemudian terakhir, bonding dan relasi sosial. Ternyata perempuan itu mempunyai modal ya dari Tuhan lagi nih yang lebih banyak nih hormon serotonin dan oksitosinnya. Yang kita ketahui kalau dua hormon ini adalah hormon yang sangat berpengaruh pada kasih sayang, cinta gitu ya. Jadi kalau perempuan mungkin dikatakan lebih banyak mencintai terus jadi lebay itu ya karena ini. Tetapi sekali lagi serotonin dan oksitosin ini adalah hormon yang diberikan oleh Tuhan kepada wanita untuk bisa melakukan pola asuh terbaik bagi putra-putrinya. Jadi sebetulnya sudah ada semua itu modalnya di dalam wanita. Nah, terakhir nih saya ingin menyemangati aja ibu-ibu. Ini kan masa COVID ya, ya. Iya, Pak Ahmad, Mbak Erina ya, dan kalian. Di masa, mungkin slide terakhir tuh Mas, sebelum penutup. Saya merasa, walaupun banyak yang komentar, itu bias gender itu kalau perempuan harus masak, tapi buat saya tidak ya. Jadi selama saya sekolah di beberapa negara, berinteraksi dengan orang lain, atau mungkin kita melihat di TV, film-film, semua masakan ibu itu adalah bonding yang luar biasa. Ibu saya, Kartini saya, baru saja meninggal kemarin. Tetapi saya masih ingat sekali rasa masakan dia. Dan setiap lebaran, mungkin besok ini akan bilangan besar bagi kami ya. Setiap lebaran, itulah yang selalu kami rindukan. Luar biasa, ikatan yang diciptakan dalam semangkuk masakan ibu. Jadi ayolah di masa COVID ini justru kalau menurut saya adalah saat bagi ibu-ibu untuk bisa melakukan investasi keluarga yang luar biasa. Peran ibu sebagai pengikat emosi positif itu sangat besar. Dalam masakan itu bisa kita selipkan doa. Karena setiap mangkok yang diseruput, setiap irisan yang dia makan, anak-anak makan, suami makan, itu luar biasa pengaruhnya pada attachment. Tidak hanya di Indonesia loh ini, kebiasaan aku rindu rumah karena masakan, sampai dibikin iklan kan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang pada kenyataannya itulah yang bisa mengikat anak-anak kita. Jadi kalau ada di Spring Up misalnya di kantor saya yang kemudian mengeluh anak saya itu nggak mau berbicara dengan saya,
pasti ikatan atau bonding itu tidak terbentuk. Mungkin karena sering GoFood juga ya. Sorry, ini GoGo itu loh, GoGo semua ya, makanan yang dari online itu loh, nyebut ini ya Pak. Nah, bolehlah sesekali, tapi modal untuk bisa mendekatkan anak pada kita, gimana anak bisa kalau punya masalah bisa dekat sama kita, bisa kembali kepada diri kita, kalau kita tidak pernah memberikan bonding, dan bonding itu ada di dalam masakan. Di dalam masakan ibu itu bisa diselip harapan, dan banyak sekali yang bisa kita masukkan di dalam masakan-masakan kita, sehingga pada setiap langkah anak, pada setiap kehidupan anak itu akan selalu tertera, terpatri. Nah, mengapa anak kembali kepada ibu? Ya karena masakannya. Sebaliknya kalau bapak itu saya membayangkan seperti kusen ya, seperti kerangka. Dia itu role model. Coba deh, walaupun anak perempuan, bapaknya ngomong apa pasti ngikutin. Karena apa? Pola laku, pola perilaku bapak itu sangat mudah ditiru oleh anak. Ibu mengotak-atik dan mengikat emosi anak, bapak membentuk dalam bentuk frame perilaku yang jelas. Wah, keluarga itu udah pasti luar biasa. Nggak ada anak lari karena masalah di luar orang tua, apalagi lari kepada obat dan lain sebagainya. Jadi ini saya sebut investasi. Tidak mungkin sebuah keluarga menjadi terbuka dan rekat kalau ibu tidak memanfaatkan investasi. Saya kira itu Mbak Erina yang bisa saya, semoga kita bisa berdiskusi supaya lebih tangguh gitu ya, karena kalau nggak pakai diskusi nggak jadi tangguh nanti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.